pada Ibu fasilitator, kemudian para Bapak ataupun Ibu pengajar praktek yang saya hormati, rekan-rekan CGP yang hebat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang kolaborasi yang kedua ini. Mungkin biar menghebat waktu karena kaitannya dengan masalah waktu, langsung saja di sini saya Asrian Hendy dengan rekan saya Bu Marliantina akan mempraktekkan coaching. Dari sini nanti yang bertindak sebagai coach adalah Bu Marliantina, kemudian coachingnya adalah saya sendiri. Untuk lebih jelasnya langsung aja kami akan mempraktekkan coachingnya seperti itu. Mungkin langsung saja Bu Merli, langsung biar cepat. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merli. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini Pak Hendy? Alhamdulillah sehat Bu, seperti yang Ibu lihat lah. Saya berharap Ibu Merli juga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Iya, kemarin ini Bapak ingin berbincang-bincang atau mau ngobrol dengan saya. Kira-kira ada apa ya Pak Hendy ya? Iya Bu, begini loh Bu Merli. Saya ini kan mempunyai permasalahan di kelas saya. Saya mempunyai peserta didik atau murid itu ada yang berperilaku kurang baik Bu. Jadi ada siswa saya yang sukanya jahil, usil, ganggu temennya gitu. Terutama temennya yang perempuan Bu. Jadi siswa saya ini kadang-kadang jahilnya nggak ngerti, kadang-kadang langsung suka melempar pensil gitu Bu. Kemudian kadang-kadang melempar penghapus, kadang-kadang juga langsung malah matain penggaris milik temennya. Nah, anak yang perempuan tadi itu Bu, yang penggarisnya dipatahkan otomatis menangis Bu. Nah itu Bu permasalahan saya. Oh ya, begitu ya Pak ya. Jadi Pak Hendy punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, yang suka jahil kepada temannya, terlebih lagi kepada siswa perempuan, sehingga membuat anaknya menangis, gitu ya Pak ya. Nah, dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang ingin Pak Hendy harapkan dari perbincangan kita malam ini? Oh iya Bu, jadi begini Bu ya. Saya berharap dari percakapan kita ini, dari obrolan kita ini, saya itu mendapatkan solusi Bu, bagaimana cara mengubah sifat ataupun perilaku siswa saya tadi, supaya dapat merubah perilaku dari siswa tersebut, sehingga perilaku dari siswa saya tadi dapat berubah menjadi lebih baik. Begitu Bu. Oh iya ya. Jadi perilaku lebih baik lagi dan tidak mengganggu temannya seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga bisa berperilaku baik, saling tolong menolong seperti itu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik itu menurut Pak Hendy yang bagaimana ya Pak? Indikator baik ya Bu ya. Ini kan saya ngajarnya di kelas rendah ya Bu ya, kelas 1. Menurut saya sih indikator baik itu yang pertama dia tidak mengganggu temannya Bu. Kemudian yang kedua saling membantu ataupun saling tolong menolong. Yang ketiga mungkin dia punya rasa empati lah yang tinggi terhadap temannya. Itu Bu indikator baik menurut saya. Oke, baik. Dari pemaparan Pak Hendy, bahwasanya indikator baik itu tidak mengganggu, bisa saling tolong-menolong, dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya. Gitu ya Pak Hendy. Nah, iya Bu. Kira-kira apa sih yang bisa Pak Hendy lakukan supaya bisa merubah
perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik menurut Pak Hendy tersebut. Kira-kira apa Pak yang bisa Bapak lakukan? Apa ya Bu ya? Mungkin yang pertama yang harus saya lakukan, saya harus membuat kesepakatan kelas ya mungkin ya, atau keyakinan kelas. Tapi sebelumnya harus saya jelaskan dulu itu maksud daripada kesepakatan kelas ke anak atau keyakinan kelas tersebut. Nah, dari situ mereka dapat mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan-gagasan mereka sendiri tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati bersama tadi apa. Kesepakatan kelasnya apa, kemudian keyakinan kelasnya seperti apa. Misalkan mungkin disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat. Dengan mereka membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, karena mereka sendiri sih yang membuat, maka berarti mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini. Itu Bu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dengan cara bermain peran Bu, yaitu dengan cara memutar video. Dari kita memutar video ini, tadi mereka dapat mengetahui peran-peran yang baik, tokoh-tokoh yang baik, bisa jadi tokoh-tokoh yang kurang baik, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat sesuatu yang salah atau berperilaku yang kurang baik seperti itu, mereka dapat menyadari dan mengetahui dampak atau akibat yang timbul yang diperoleh mereka ketika mereka berbuat suatu kesalahan atau perilaku yang kurang baik. Begitu Bu Merly mungkin. Baik, luar biasa ya Pak Hendy. Langkah yang akan diambil kalau bisa saya rangkum ini Pak. Di sini yang disebutkan Bapak tadi, yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas. Kemudian disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti disiplin atau rukun, seperti itu ya Pak. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video dan juga anak-anak nanti akan bermain peran. Mana peran tokoh yang baik atau yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku anak didik tersebut untuk mencontoh perilaku yang baik. Seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, jadi nantinya itu dapat menimbulkan budaya positif Bu, seperti itu. Oh ya, betul sekali. Dengan kesepakatan kelas itu maupun dengan main peran, tujuannya nanti itu untuk membentuk budaya positif. Ya. Dari kedua rencana aksi nyata tersebut, Pak, kira-kira kapan nih segera kedua rencana tersebut Pak Hendy? Oh iya Bu, dari dua langkah tersebut, untuk yang pertama sekali saya lakukan yaitu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu yang pertama yang saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu. Oh iya. Kemudian nanti memutar video tadi ya Pak ya? Iya Bu. Ya, sebagai kemudian mereka bermain peran. Ya, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab, katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Pak Hendy tentukan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin? Kira-kira kapan Pak Hendy? Iya Bu, jadi karena ini anaknya ini memang sudah sering sekali ya dan agak lama melakukan perilaku yang kurang baik seperti ini.
Jadi saya sebagai seorang guru harus segera mungkin membuat atau mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat berubah atau secepatnya dapat merubah perilaku anak ini menjadi yang lebih baik. Insya Allah besok akan saya mulai lakukan untuk membuat kesepakatan atau meyakinkan kelas itu. Wah, luar biasa Pak Hendy. Jadi langsung besok nih ya Pak untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Seperti itu ya Pak Hendy ya. Saya coba dari awal sampai akhir tadi, kalau bisa saya simpulkan ya Pak, bahwasanya Pak Hendy akan mengambil 2 langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas dan akan memutar video buat peserta didiknya Pak Hendy. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Pak Hendy mendapatkan apa dari percakapan malam ini? Ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Merly ya, karena malam ini dari percakapan kita ini tentunya saya mendapatkan solusi Bu. Bagaimana cara saya dapat menghadapi anak didik saya atau murid saya yang berperilaku kurang baik tadi. Saya juga dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi perilaku siswa yang berperilaku kurang baik ini. Sekali lagi terima kasih Bu Merly atas obrolannya hari ini atau malam ini. Insya Allah ini sangatlah bermanfaat sekali bagi saya. Ya Pak Hendy, luar biasa. Terima kasih juga. Nanti setelah Pak Hendy membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutarkan video, beberapa pekan lagi misalnya nanti kita akan berbincang-bincang lagi bagaimanakah perkembangan dari murid Pak Hendy tersebut. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dan yang kita harapkan, atau nanti juga bisa menjadi berubah sikapnya dan memenuhi indikator baik menurut Pak Hendy. Ya, terima kasih ya Pak ya untuk obrolan kita malam ini. Kita akan ketemu lagi mudah-mudahan untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Merly. Baik, pada Ibu Fasilitator, kemudian Bapak Ibu pengajar praktek, rekan-rekan semuanya, demikianlah tadi sedikit praktek coaching yang telah kami lakukan. Itulah sebatas kemampuan kami dan lebih kurang kalaupun ada kesalahan ya jelas kami manusia biasa, mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Umpan balik refleksi dari rekan-rekan semua sangat kami butuhkan. Sekian saja mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.